Shalom, shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali belajar mengenai buku sejarah penebusan di Jum Sema Adonai. Saya menyapa Anda semua dan saya percaya pada hari ini Anda akan pasti mendapatkan berkat dari pelajaran firman ya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyapa dosen kita. Selamat malam Pak dosen, Pak Yudi. Selamat malam, shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom, puji nama Tuhan ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai tentunya kita akan meminta dari Ibu Aling untuk memimpin kita doa pembukaan, dipersilakan. Ya baik, terima kasih Bu Heni. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak. Kami masih bisa berkumpul untuk saat yang terakhir ini di kelas Sema Adonai, masih bisa belajar bersama-sama ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami saat ini. Berkati Ibu Heni yang menjadi moderator di dalam kelas pembelajaran kami ini. Mampukan Ibu Heni dan berikanlah hikmat kepadanya ya Tuhan, sehingga Ibu Heni mampu melakukan tugas dan kewajibannya sebagai moderator dengan baik dan lancar sampai ke sini berakhir. Dan juga berkati para operator ya Tuhan yang bekerja di belakang layar. Mampukan para operator untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dan juga berkati internet kami Tuhan, sehingga selama pembelajaran kami berlangsung, internet kami tidak mengalami kendala satu apapun, dan dapat berjalan lancar sampai kelas pembelajaran kami berakhir. Dan berkati juga Pak Yudi ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan, agar Pak Yudi dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu. Berikan hikmat kepada Pak Yudi, sehingga Pak Yudi dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami, sehingga kami mampu mendapatkan pemahaman yang benar dan baik. Dan juga berkati kami semua ya Tuhan yang berada di dalam ruangan ini, baik yang juga yang berada di live YouTube dan yang akan mendengarkan kemudian. Bukalah hati dan pikiran kami juga Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, dan berikanlah juga hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menangkap setiap pelajaran yang disampaikan oleh Pak Yudi kepada hati dan pikiran kami, dan kami mampu menangkapnya dengan benar dan juga dengan baik, dan materaikanlah firman-Mu itu Tuhan di dalam hati kami, dan jadikanlah itu rema di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu melakukannya, mengabarkan dan mengajarkannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu pembelajaran kelas kami ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Bu Aling yang telah memimpin kita dalam doa. Yuk Bapak Ibu, kita lihat profil dari dosen kita. Dipersilakan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary Florida US pada tahun 2010.
Doctor of Ministry Demin di Perry Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Tragawana 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama, Depok. Dosen di STT Hagiasmos Mission, Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, terima kasih untuk operator kami. Bapak Ibu sudah siap mau belajar. Hari ini kita belajar dengan tema kontroversi kitab Daniel 1 ayat 1 dengan Yeremia 25 ayat 1. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu selama ini belum mengetahui tentang hal ini. Nah, ini waktunya Bapak Ibu untuk menyimak pelajaran ini. Kepada Bapak Pendeta Yudi untuk memaparkannya, dipersilahkan. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, Shalom. ini agak kelihatan nggak ya? Nggak ada ya? Kelihatan tapi nggak kebaca. Ini kaos PGLI Depok. Jadi persekutuan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injili Indonesia. Wow. Jadi kalau pas waktu saya bergabung gereja di Jakarta ada satu waktu diminta untuk pimpin acara Paskah, itu Paskah hamba-hamba Tuhan dalam aras nasional. Jadi kalau di Indonesia itu ada beberapa aras nasional, mungkin yang paling banyak dikenal adalah PGI, gitu ya, Persatuan Gereja Indonesia. Itu ada lagi yang lain, salah satunya PGLI. Jadi di waktu itu pas Paskah diberikan kaos ini. Jadi saya ingat ya, saya pakai aja dulu gitu ya, supaya lebih santai. Karena pelajaran hari ini agak berat sepertinya. Iya, kontroversi. Oke, baik. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk ke dalam pertemuan kedua mengenai buku seri Sejarah Penebusan, dan kita sedang mempelajari Alkitab dengan alat bantu buku seri Sejarah Penebusan. Ya. Yang pertama kita telah melihat mengenai perjanjian dan silsilah, bagaimana perjanjian, silsilah di dalam sejarah penebusan mengambil peranan yang sangat-sangat penting. Intinya kita telah belajar bahwa pewarisan iman itu akan diusahakan oleh iblis supaya terputus, tetapi kita tidak boleh terputus, ya. Nah, malam ini atau hari ini kita akan melihat bersama-sama pada bagian kesimpulan, masih ada hubungannya dengan apa yang terjadi, apa kesimpulan dari pertemuan sebelumnya. Nah, tema hari ini adalah kontroversi Daniel 1 ayat 1 dan Yeremia 25 ayat 1. Ini pelajaran berdasarkan buku yang kelima yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, seri kelima Sejarah Penebusan dengan tema Janji dari Perjanjian Kekal. Nah, secara khusus ini buku seri kelima ini berbicara tentang periode ketiga silsilah Matius pasal 1 dari pembuangan ke Babel sampai kelahiran Yesus. Jadi bicara mengenai apa yang terjadi. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang terjadi di sekitar pembuangan ke Babel, ya, pembuangan ke Babel dan kontroversi seperti ini. Gitu. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu mengenai kronologi yang penting, tahun-tahun yang penting di sekitar penawanan ke Babel. Kita nggak sampai kepada pemulangannya ya, karena hari ini kita hanya fokus kepada apa yang terjadi di dalam sejarah Israel ketika mereka ditawan ke Babel. Jadi belum pulang ya. Mari kita lihat bersama-sama
Ada tahun-tahun ini, maaf, kalau kita lihat di dalam tabel ini, raja yang dicatat yang terakhir di dalam raja terakhir yang dicatat di dalam silsilah Yesus Kristus itu adalah Raja Yosia. Dia memerintah selama 31 tahun. Jadi itu dari kapan sampai kapan? Dari 640 sampai 609 sebelum Masehi. Nah, setelah Yosia mati, anaknya yang bernama Yoahas, ini menjadi raja. Tetapi dia memerintah hanya 3 bulan lamanya. Hanya 3 bulan. Jadi itu di bagian kedua, ya, bagian kedua dari tahun 609 sampai 608 sebelum Masehi. Ya, jadi hanya 3 bulan. Jadi terjadi di dalam tahun ini antara tahun 609, ini bagian kedua ya, bagian B, sampai 608 sebelum Masehi. Oke, tetap bertahan ya. Ya, kita lanjut. Setelah Yoahas, Yoyakim, jadi Yoahas memerintah 3 bulan lamanya. Setelah dia, Yoyakim menjadi raja selama 11 tahun lamanya. Itu dari tahun 608 sampai 597 sebelum Masehi. Nah, kalau kita lihat di dalam masa ini, di dalam tahun pemerintahan Yoyakim ini, tahun 608 ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Babel menghancurkan Asyur. Ya, kalau yang suka sejarah dunia, ini tahu mengenai hal ini. Jadi pada tahun 608 Babel menghancurkan Asyur, penguasa dunia pada waktu itu. Jadi ya seperti ini. Kemudian apalagi yang terjadi? Kalau kita lihat setelah Yoyakim ini menjadi raja, tidak lama kemudian pada tahun 605 itu terjadi penawanan pertama. Jadi penawanan pertama itu terjadi di zamannya Yoyakim. Itu tahun 605. Tahun 605. Jadi itu di tengah-tengah. Itu penawanan ke Babel yang pertama. Nah, tapi waktu itu Yoyakim itu tidak ditawan, ya, tidak ditawan. Dia tetap di Yehuda, di Yerusalem. Nah, setelah Yoyakim memerintah selama 11 tahun, kalau kita lihat Yoyakin ini anaknya Yoyakim. Nah, ini anaknya Yoyakim. Jadi kita akan lihat. Yoyakin ini menjadi raja, tetapi dia menjadi raja hanya selama 3 bulan 10 hari. Alkitab catat seperti ini. Ini terjadi di tahun berapa? Di tahun yang sama setelah Yoyakim mati. Itu tahun 597 sebelum Masehi. Setelah itu, kalau kita lihat, di zamannya Yoyakin ini terjadi penawanan yang kedua. Bapak, ibu-ibu masih ingat penawanan pertama terjadi kapan? 605. Nah, di zamannya Yoyakim. Penawanan kedua ke Babel itu terjadi di zaman Yoyakin pada tahun 597 SM. Setelah Yoyakin dibawa ke Babel, yang menjadi raja adalah Zedekia. Dan Zedekia ini memerintah selama 11 tahun. Dari 597 sampai 568 sebelum Masehi. Apa yang terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi? Penawanan ketiga terjadi. Zedekia dibunuh, kemudian bait suci dihancurkan. Itu terjadi semuanya di mana? Di tahun 586 sebelum Masehi. Nah, ini kronologi. Kronologi apa yang terjadi di zaman sekitar penawanan ke Babel. Ya. Jadi supaya kita dapat informasi kalau kita baca Alkitab, ini kita ada di mana gitu ya. Kita ada di mana? Ezra dan Nehemia, kitab Ezra dan Nehemia itu mereka aktif di zaman pulang. Nah, ini waktu pulang dari Babel. Tetapi kalau Bapak Ibu baca kitab Yeremia, ya, kitab Yeremia, kitab Ratapan, kitab Yehezkiel, kitab Daniel, nah, 3 nabi ini mereka aktif di zaman kapan?
di zaman pembuangan ke Babel. Nah, yang penting kita tahu sejarahnya ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah Yosia, Yoahaz, Yoyakim, kemudian Yoyakin, setelah itu Zedekia. Nah, kemudian ada kontroversi Daniel 1 ayat 1 dan Yeremia 25 ayat 1. Bapak, Ibu-ibu pernah tahu mengenai hal ini? Bahwa ada kontroversi mengenai dua ayat ini? Kebanyakan nggak tahu, saya juga nggak tahu. Dan banyak orang nggak tahu mengenai hal ini. Mereka ya hanya baca saja gitu ya. Tetapi sebenarnya ini ada kontroversi. Ya, mari kita lihat supaya kita kenal mengenai maksudnya apa sih. Dan kalau cuma tahu saja, ya apa gunanya? Hanya pengetahuan. Tetapi pesan penebusannya apa? Atau maknanya bagi kita itu apa? Ya, mari kita lihat bersama-sama. Menurut catatan Daniel 1 ayat 1, diberitahukan bagaimana pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Nah, ayat ini menunjuk kepada peristiwa penawanan pertama di tahun 605 sebelum Masehi. Ya, mengerti ya di sini ya. Jadi Daniel 1 ayat 1 dikatakan apa? Nebukadnezar menyerang pertama kali, menyerang Yerusalem itu pada tahun ketiga pemerintahan raja siapa? Ya, Yoyakim. Ya, Yoyakim. Ya, di sini ya, yang penting tahu bahwa apa? Oh, Daniel 1 ayat 1 dicatat bahwa Nebukadnezar menyerang itu tahun ketiga pemerintahan Yoyakim. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk tabel, tahun ketiga itu kapan? Ya, tadi kan dikatakan bahwa 605 sebelum Masehi ini merupakan tahun penawanan pertama. Sekali lagi, 605 sebelum Masehi dikenal sebagai tahun apa? Penawanan pertama. Menurut Daniel 1 ayat 1 itu adalah tahun ketiga. Tahun ketiga dari siapa? Dari Yoyakim. Nah, Yoyakim. Maka kalau kita hitung mundur, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi bahwa tahun kedua itu adalah tahun 606, tahun pertama itu 607, Yoyakim itu ditahbiskan atau dinobatkan sebagai raja itu tahun 608. Ya, 608. Bapak Ibu masih ngikut sini ya. Kalau kita kembali di slide yang sebelumnya, bahwa apa? Yoyakim menjadi raja tahun 608. Benar ya? 608. Sini. 608. Jadi dia menjadi raja di tahun 608 sebelum Masehi. Daniel 1 ayat 1 katakan apa? Bahwa penyerangan itu terjadi pada tahun ketiga pemerintahannya. Mengerti sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Bisa ya? Saya lanjut, oke? Okay? Ya, kalau ada yang mau bertanya, unjuk tangan ya. Nanti saya bukakan. Di tengah-tengah ini, Pak dosen mengizinkan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, kalau nggak silakan. paham, saya ulang lagi. Kalau nggak paham. Ya. Mungkin lebih bagus diulang sedikit lagi, Mas Sanim. Ya. Baik ya. Jadi, kitab Daniel 1 ayat 1 mencatat bahwa penyerangan pertama atau penyerangan Nebukadnezar atau penawanan pertama itu terjadi pada tahun ketiga dari Yoyakim. Nah, itu adalah tahun 605. Kalau kita lihat tabelnya, nah ini tahun ketiga. Ya, 605. Nah, sama kan? Dia menjadi raja tahun 608. Sama seperti begini. Nah, misalnya, nah ini kalau ada yang protes, saya nggak masalah gitu ya. Misalnya Prabowo dinobatkan sebagai Presiden RI di tahun ini, ya tahun 2024. Maka tahun pertamanya itu kapan? Tahun 2025. Benar ya? Mengerti ya? Ya itu sederhana. Jadi
Yoyakim dia dinobatkan sebagai raja tahun 608, kemudian tahun 607 ini tahun pertama, 606 tahun kedua, 605 tahun ketiga. Nah, kembali lagi Daniel 1 ayat 1. Kita bandingkan dengan Yeremia. Yeremia 25 ayat 1 bilang apa? Ya, Yeremia 25 ayat 1. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Nah, Raja Babel ini menjadi raja itu tahun 605. Ya, tahun 605, di tahun yang sama, kalau kita lihat, di tahun yang sama, itu dia menyerang Yehuda. Jadi dia jadi raja, kemudian dia serang Yehuda. Ini masih dalam tahun yang sama, tahun 605. Ya, tahun 605. Maka kalau kita lihat Yeremia 25, Yeremia 46 ayat 2 dibilang apa? Ya, Yeremia 46 ayat 2 mengenai Mesir terhadap Firaun Neko, raja Mesir yang berkemah di tepi sungai Efrat dekat Karkemis dan yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, Raja Babel dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Nah, ini semua masih terjadi di dalam tahun yang sama. Tahun berapa? 605. 605. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Di Daniel 1 ayat 1 dikatakan bahwa peristiwa Nebukadnezar menyerang Yehuda ini tahun 605, tetapi tahun pemerintahan yang ketiga dari Yoyakim. Sedangkan kitab Yeremia mengatakan tahun keberapa? Tahun keempat. Pemerintahan tahun keempat. Maksudnya apa? Maksudnya, ya, ini semua berbicara mengenai tahun 605. Ini berbicara tentang tahun peristiwa yang terjadi tahun 605, tetapi Daniel katakan bahwa itu terjadi pada pemerintahan ketiga Yoyakim. Yeremia bilang pada tahun keberapa? Keempat. Loh, ini kok nggak sama? Bisa mengerti kontroversinya? Ya, ini kok nggak sama? Daniel 1 ayat 1 bilang pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim. Yeremia 25 ayat 1 katakan tahun keempat pemerintahan Yoyakim. Jadi sepertinya bicara mengenai tahun yang sama, peristiwa yang terjadi di tahun yang sama, tapi dua ayat ini ada perbedaan 1 tahun. Mengerti di sini kontroversinya? Yang satu bilang yang pemerintahan ketiga, tahun ketiga, yang Yeremia 25 ayat 1 katakan tahun keempat. Ini nggak sama. Nah, ahli teologi banyak yang bilang, oh ini mudah sekali. Ya, mudah sekali. Kenapa? Karena Yeremia, nah ini pandangan mereka ya, pandangan umum mengatakan, karena Yeremia itu mencatat kitab Yeremia dari sudut pandang tahun non-penobatan. Nah ini, non-penobatan. Maksudnya non-penobatan itu apa? Saya ceritakan sedikit gitu ya, mengenai tahun non-penobatan. Ya. Jadi dibilang begini, ahli-ahli teologi itu menyederhanakannya begini. Oh, jadi kitab Yeremia itu ditulis caranya gimana? Kitab Yeremia mencatat dari sudut pandang ini. Tahun 608 itu dihitung sebagai tahun pertama. Pokoknya ketika jadi raja langsung dihitung tahun pertama. Ini tentang Yoyakim ya, tentang Yoyakim. Jadi
ketika bicara tentang Yoyakim itu, menurut para ahli teologi ya pada umumnya, oh ya, tahun 608 itu ketika Yoyakim menjadi raja, itu langsung dihitung tahun pertama. 607 tahun kedua, 606 tahun ketiga, 605 tahun keempat. Selesai. Gampang kan? Tapi kitab Yeremia itu, Nabi Yeremia mencatat kitab Yeremia itu tidak berdasarkan tahun penobatan. Oke, saya jelaskan sedikit mengenai tahun penobatan dan non penobatan. Misalnya, kembali lagi contoh tadi. Jika Indonesia, ya, jika kita menghitung Indonesia itu sebagai non penobatan, maka ketika Prabowo itu dilantik sebagai presiden Indonesia di tahun 2024, kalau kita lihat sebagai tahun non penobatan, maka tahun 2024 adalah tahun keberapa? Tahun pertama dia memerintah. Tahun 2025 itu jadi tahun kedua. Benar ya? Tahun 2026 itu tahun keberapa dia memerintah? Tahun ketiga. Tapi kan Indonesia bukan menerapkan sistem non penobatan. Benar ya? Indonesia menerapkan apa? Metode penobatan. Artinya apa? Tahun ini dilantik sebagai presiden, tahun depan baru jadi tahun pertama. Nah, apakah ada bukti di dalam kitab Yeremia mengenai hal ini? Nah, baik Bapak Ibu, ini kelas berat ya. Tolong tetap ikut ya. Ini mahasiswa-mahasiswa semuanya, mahasiswa rohani. Kita coba sambil mengikuti, nanti bisa dengar lagi rekamannya. Nah, pandangan para ahli teologi ini tidak tepat. Tidak tepat. Kenapa? Karena kitab Yeremia ada bukti bahwa kitab Yeremia itu ditulis berdasarkan kronologi ya, kronologi tahun-tahunnya itu berdasarkan metode penobatan. Penobatan itu apa? Tahun ini dilantik, tahun depan baru tahun pertama. Bukan seperti yang sekarang ini. Oh, gampang itu 605 tahun yang keempat itu yang Yeremia itu gampang. Jadi 608 itu langsung tahun pertama. Tapi tidak demikian. Ada buktinya. Coba kita lihat. Yeremia 39 ayat 2. Ini bukti ya. Bukti bahwa kitab Yeremia ditulis berdasarkan tahun penobatan. Apa tahun penobatan? Nah, tahun ini dinobatkan sebagai raja. Tahun pertama itu kapan? Tahun depan. Nah, Yeremia 39 ayat 2. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Nah, Yeremia 39 ayat 2, ini berbicara tentang Yerusalem, tembok-tembok Yerusalem, kota Yerusalem, bait suci, semuanya dihancurkan. Dan ini dihancurkan pada tahun berapa? Tahun 586 sebelum Masehi. Sekali lagi, terjadi apa? Terjadi Yehuda itu dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan ini pada tahun keberapa dari Zedekia? Nah, ini kita lagi cari buktinya ya. Tahun keberapa? Ke-11. Karena dia memerintah berapa lama? 11 tahun. Nah, kalau kita buat tabelnya jadi begini. Nah, tahun 586 Yerusalem itu dihancurkan. Ini adalah tahun ke-11 dari pemerintahan Zedekia. Kalau kita hitung mundur, maka dia menjadi raja tahun berapa? 597. Itu dia dinobatkan. Tahun 596 itu adalah tahun pertama. 595 tahun kedua, terus menerus, akhirnya pas bahwa apa? Ketika tahun 586 sebelum Masehi, itu adalah tahun ke-11 dari Raja Zedekia. Tadi kan sebelumnya saya sudah kasih tahu kronologinya ya, bahwa apa?
Zedekia menjadi raja berapa lama? 11 tahun. Itu tahun sampai tahun keberapa? Dari tahun 597 sampai 586. Dari sini kita bisa lihat bahwa kitab Yeremia, intinya begini, kitab Yeremia menggunakan metode penobatan. Artinya, pandangan ini tidak tepat. Pandangan ini tidak tepat. Maka, kembali lagi kepada permasalahannya. Masalahnya apa? Ini masalahnya kan? Serangan Nebukadnezar. Ya, penawanan yang pertama. Menurut Daniel 1 ayat 1, terjadi pada tahun ketiga Yoyakim. Menurut Yeremia 25 ayat 1, terjadi pada tahun ke-4 dari Yoyakim. Kok beda 1 tahun? Lari kemana itu? Pendeta Abraham Park lewat pencerahan Roh Kudus, beliau membaca Alkitab sebanyak 1.800-an kali, kemudian sambil berdoa, beliau menekuni Alkitab, membaca, menyelidiki, berdoa. Pada akhirnya tersingkap hal ini, ya, tersingkap mengenai hal ini, dan buku seri Sejarah Penebusan yang kelima dijelaskan di situ, ya, dijelaskan begitu. Dijelaskannya seperti apa? Ya, masalahnya ada di solusinya itu ada di 2 Raja-Raja 23 ayat 34. 2 Raja-Raja 23 ayat 34. Bunyinya apa? Bunyinya begini. Firaun Neko mengangkat Eliakim, anak Yosia, menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawanya. Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Nah, sekarang, ya, kalau kita lihat catatan ini, ketika Firaun Neko, di sini kan dikatakan tetapi Yoahas dibawanya. Yoahas dibawanya. Kita kembali sebentar ya kepada slide yang di atas supaya nggak bingung. Nah, setelah Yosia, siapa yang menjadi raja? Yoahas, gitu ya, Yoahas. Setelah Yoahas itu Yoyakim. Nama Yoyakim sebelum diganti itu adalah Elyakim. Oke, sekali lagi. Yosia dia menjadi raja. Setelah dia mati dalam perang melawan Firaun Neko, Yoahas itu menjadi raja. Ya, jadi setelah Yosia siapa menjadi raja? Yoahas. Setelah Yoahas siapa? Yoyakim. Nah, mengerti di sini ya? Ingat ini aja dulu. Yosia, Yoahas, Yoyakim. Berikutnya kita lihat, ya, bahwa apa? Bahwa 2 Raja-Raja 23 ayat 34 menyatakan apa? Firaun Neko mengangkat Elyakim. Siapa Elyakim di sini? Yoyakim. Anak Yosia menjadi raja menggantikan siapa? Menggantikan Yosia. Loh, kok ditulisnya Yosia? Bukankah seharusnya ditulis Firaun Neko mengangkat Elyakim, anak Yosia menjadi raja, menggantikan Yoahas. Karena urutan penggantiannya begitu kan? Siapa yang menjadi raja? Yosia. Setelah Yosia siapa? Yoahas. Setelah itu Yoyakim. Tetapi 2 Raja-Raja 23 ayat 34 mencatat apa? Yoyakim diangkat menjadi raja, menggantikan siapa? Yosia. Menggantikan Yosia. Maksudnya apa? Kita lihat tabel berikut. Setelah Yosia, Yoahas yang menjadi raja. Tetapi 2 Raja-Raja 23 ayat 34 tidak mengakui Yoahas ini, ya, pemerintahan Yoahas ini tidak diakui, dan langsung mencatat apa? Yoyakim
menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya. Yoahas ini dilewati. Artinya apa? Dari sudut pandang Tuhan, Yoahas, Tuhan lihatnya apa? Yoahas tidak pernah jadi raja. Ini, tidak pernah menjadi raja. Tidak diakui dia. Tuhan hanya catatnya apa? Setelah Yosia, Yoyakim menjadi raja menggantikan Yosia. Apa yang terjadi kepada Yoahas? Yoahas dilewati. Maka ketika kita melihat firman di Yeremia 25 ayat 1, ya, Yeremia 25 ayat 1, kita bisa melihat bahwa apa? Bahwa pemerintahan Yoahas itu, ya, pemerintahan Yoahas itu kan dari 609B. Benar ya? 609B. Itu tidak diakui. Tidak diakui. Langsung apa? Langsung dicatatnya, Yeremia langsung mencatat bahwa apa? Yoyakim yang jadi raja. Yoyakim yang jadi raja. Sehingga 605 menurut Yeremia, dari sudut pandang Yeremia, dari sudut pandang Tuhan, melihat bahwa 605 sebagai tahun yang keempat dari Yoyakim. Gara-gara apa? Gara-gara tahun pemerintahan Yoahas dicabut. Dicabut, tidak diakui. Tuhan hanya akui apa? Tuhan hanya akui Firaun mengangkat Elyakim atau Yoyakim itu menggantikan siapa? Yosia. Jadi Yoahas tidak dianggap sama sekali. Tidak dianggap sama sekali. Artinya apa? Artinya meskipun Yoahas ini pernah menjadi raja, dari sudut pandang Tuhan, Yoyakimlah yang raja, bukan dia. Nah, gitu. Sekarang kita bisa baca Yeremia 25 ayat 1. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Nah, Bapak Ibu, ini menimbulkan kita suatu pertanyaan. Ya, pertanyaan. Oke, baik. Jadi, Daniel mengatakan tahun yang ketiga. Ya, tahun yang ketiga. Oke, ini sudah sesuai. Ya, sesuai. Yeremia bilang tahun yang keempat. Oh, gara-gara apa? Gara-gara pemerintahan Yoahas itu Tuhan masukkan ke dalam pemerintahannya Yoyakim. Berarti ini sudah klop. Benar ya? Sudah klop. Karena Tuhan yang kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Ya, tentang kronologinya. Tahun-tahun kronologi. Yang menjadi pertanyaan, itu apa? Siapa Yoahas sampai Allah cabut tahun pemerintahannya? Sampai Allah apa? Tidak mengakui dia. Tidak mengakui dia. Siapa Yoahas ini? Ya, kalau kita lihat yang pertama, Yoahas, dia adalah raja yang rakyat harapkan. Raja yang rakyat harapkan. Coba kita baca, ya, kita baca 1 Tawarik 3 ayat 15. Anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, anak yang ketiga ialah Zedekia, dan anak yang keempat ialah Salum. Nah, Salum ini nama lainnya Yoahas. Nah, mengerti sini ya? Yoahas. Menurut 1 Tawarik 3 ayat 15. Referensinya Yeremia 22 ayat 11 sampai 12 itu ditulis tentang Yoahas, bahwa Salum ini adalah Yoahas ya. Sebenarnya urutan lahir itu adalah Yohanan, Yoyakim, Salum, dan siapa? Dan kalau kita lihat dan Zedekia. Oke, jadi Yohanan, Yoyakim, Salum atau Yoahas, yang keempat adalah Zedekia. Nah, urutan menjadi raja
Itu setelah Yosia itu adalah Yoahas dulu, setelah itu Yoyakim, ini raja yang ke-18, dan anak Yosia lain yang menjadi raja adalah Zedekia. Jadi cuma 3 ini yang jadi raja. Nah, ada yang memperkirakan Yohanan, anak sulung itu mati duluan. Maka Yoyakim, Salum, Zedekia. Tetapi dari antara anak-anak Yosia, setelah Yosia mati, rakyat Yehuda menjemput Yoahas, anak Yosia ini, dan menjadikan dia raja. Bayangkan, dia anak yang ketiga, tetapi dia yang raja, yang rakyat lihat dan jadikan raja. 2 Raja-Raja 23:30. Kita baca ya. Kita baca mengenai hal ini. 2 Raja-Raja 23:30. Pegawai-pegawainya mengangkat mayatnya, ini Yosia ya, dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Di sini kita bisa lihat bahwa apa? Melihat rakyat mengangkat mengangkat Yoahas, mengurapi dan menjadikan dia raja, berarti apa? Rakyat ada banyak harapan kepada Yoahas. Rakyat itu berharap banyak. Rakyat melihat bahwa Yoahas itu ada banyak kemampuan, banyak kelebihan dibanding saudara-saudaranya. Ini. Jadi ada banyak harapan dari rakyat terhadap Yoahas. Tetapi apa yang terjadi kepada Yoahas? Ya. Siapa Yoahas ini? Ya, siapa? Yang kedua, Yoahas dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Coba kita lihat. 2 Raja-Raja 23 ayat 32. Dikatakan di sini, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Nah, kejahatannya seperti apa sih? Sebenarnya Alkitab tidak tulis dengan detail. Ya, Alkitab tidak tulis dengan detail. Yehezkiel 19 ayat 3 sampai 4 bilang apa? Dikatakan begini. Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya sehingga menjadi singa muda. Ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Bangsa-bangsa menyerukan, singa mengamuk. Akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka. Mereka mengelikir dia dan menggiring dia ke Mesir. Siapa Yoahas ini? Yoahas, dia memiliki kelebihan dibandingkan saudara-saudaranya. Rakyat memiliki harapan yang besar terhadap dia. Dia menjadi raja. Tetapi yang dia lakukan apa? Hanya dalam 3 bulan itu, 3 bulan dia memerintah, dia hanya lakukan kejahatan di mata Tuhan. Kejahatan di mata Tuhan. Ada ekspresi di Yehezkiel 19 ayat 3, malah manusia ditelannya. Ini. Manusia ditelannya. Yosefus, ya, Flavius Josephus, mengenai Yoahas itu dicatat dalam Antiquities volume 10 pasal 5 ayat 81, dikatakan bahwa apa? Siapa Yoahas itu? Josephus bilang bahwa apa? Yoahas adalah pemilik yang tidak beriman dan yang berkarakteristik kotor. Ini catatan sejarah orang Yahudi, ya. Maka kita bisa lihat bahwa Yoahas yang begitu diharapkan oleh rakyat, mungkin rakyat mengharapkannya, oh papa kamu itu orang yang beriman, Yosia itu luar biasa. Kami harap engkau ini bisa mengikuti iman dan teladan dari papa kamu. Tetapi apa yang terjadi? Justru rakyatnya diterkam, ditindas. Rakyatnya dipungut pajak yang sangat berat. Sedangkan dia hidup dalam kemewahan sendiri.
Bayangkan. Tidak memperhatikan orang-orang kecil. Hanya perhatikan kepentingan dia sendiri. Dia ada karakter yang kotor. Tidak ada iman, katanya. Ya. Bahkan catatan sejarah seperti itu. Ya, apa yang dikatakan tentang Yoahas ini? Ya, apa yang akan terjadi kepada dia? Yeremia 22 ayat 10 sampai 12 dikatakan, janganlah kamu menangisi orang mati dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Ayat 11 bilang apa? Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda. Salum ini siapa? Yoahas. Ya. Yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya. Dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini. Ayat 11 bilang apa? Tetapi akan mati di tempat pembuangannya. Dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Yoahas ditangkap oleh Firaun Neko, dibuang ke Mesir, tidak pernah kembali lagi ke tanah Yehuda. Yoahas mati di sana. Mati di sana. Ya, jadi kalau kita lihat kesimpulannya bagi kita bagaimana? Ya. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, kita semua buatan Allah. Allah mengharapkan kita untuk menampakkan iman kita, menampakkan terang iman kita lewat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Karena apa? Kita buatan Allah. Kita sudah dipersiapkan. Kita perlu untuk hidup di dalamnya. Jangan sampai kita menjadi seperti siapa? Yoahas. Pada akhirnya dia dicabut tahun pemerintahannya. Dia tidak diakui sama sekali. Bahkan mengenai Yoahas, dia namanya tidak masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Tidak masuk. Buat apa kita belajar ini, Bapak Ibu? Terlalu rumit. Gitu ya. Ya, itu ada kontroversi Daniel 1 ayat 1 dan Yeremia 25 ayat 1. Ya, siapa yang peduli? Kan yang penting percaya Yesus. Ya. Tapi Bapak Ibu, dengan kita mengetahui fakta ini, maka bagi kita dituntut ada takut akan Allah. Takut akan Tuhan. Kita buatan Allah. Jangan kita hidup di luar Yesus. Di luar perbuatan pekerjaan yang baik. Pekerjaan dari Allah. Mari kita senantiasa hidup sebagaimana orang-orang Tuhan, buatan Allah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Pekerjaan baik di sini, ini baik di hadapan Tuhan dan baik di hadapan manusia itu beda. Beda sekali, itu seperti langit dan bumi bedanya. Ya. Perbuatan baik menurut bumi itu, menurut dunia itu banyak hal. Tetapi pekerjaan baik atau perbuatan baik menurut Tuhan Yesus, menurut firman, itu adalah perbuatan sesuai dengan firman. Sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapa kita. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa terus-menerus melihat bahwa, oh ya, kita buatan Allah, jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita lupa. Jangan sampai itu karena kita lupa. Kita berakhir apa? Nama kita pun dicabut dari kitab kehidupan. Ya, jangan sampai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Ahayani. Silakan. Ya, terima kasih atas pemaparan pengajaran yang sangat luar biasa. Ini pertama sekali di dunia ya, bahwa untuk menjelaskan secara detail seperti ini, karena memang seperti apa yang dikatakan dari Pak dosen tadi, bahwa banyak sekali orang yang tidak mengetahui tentang hal ini. Mungkin buat Bapak Ibu juga baru pertama sekali. Bapak Ibu yang ada di live streaming, terima kasih untuk Ibu Wulan. Ya,
Bu Asi dan Ibu Magdalena dan Ibu Juni yang berkomentar ya. Saya senang kalian cinta belajar firman Tuhan. Kalau ada pertanyaan nanti tuliskan saja, nanti saya akan membacanya. Nah, sebelumnya saya akan minta Ibu Aling untuk memberitahukan kepada kita acara-acara Sema Adonai besok ya. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Heni. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya. Dimulai dari besok Sabtu, 16 Maret 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan materi konseling ya Bapak Ibu. Kali ini temanya adalah pola pengasuhan positif. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pak Pendeta DR Dedi Kurniawan MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari yang sama, di hari Sabtu, di pukul yang sama, yaitu di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan kali ini temanya adalah The Danger of Arrogance. Artinya bahaya kesombongan ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pastor Teni Landena dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Minggu 17 Maret 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah online Sema Adonai. Dan kali ini ibadahnya khusus ya Bapak Ibu. Ini adalah ibadah pembukaan kelas SSOBC. Jadi ini adalah ibadah untuk masuk pada pembelajaran kelas SSOBC di bulan yang kedua. Nah, yang menjadi liturgisnya itu adalah saya sendiri, Ibu Aling. Kemudian yang menjadi live song singer-nya adalah Ibu Murni dan Ibu Yanti dari Jerman. Dan untuk tema ibadah kami kali ini adalah hamba menjadi kemuliaan Tuhan. Diambil dari Nats Galatia 1 ayat 11 sampai dengan 24. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang juga adalah Kepala Sekolah dari SSOBC ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Daniel yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online kami Sema Adonai, itu hanya Bapak Ibu dapat ikuti di channel Cahaya Firman. Jadi, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, yaitu channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai yang di-live-kan lewat channel Cahaya Firman yang tidak ada di channel-channel lain. Dan juga bantu share pada yang lain ya Bapak Ibu, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan juga membantu channel kami menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk Ibu Aling yang luar biasa setia melayani di Jum Sema Adonai ini ya. Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar begitu luar biasa mengenai, kita belajar begitu banyak ya tentang raja-raja ini, tentang Raja Yosia, Yoas, dan Yoyakim yang sangat menggentarkan hati saya itu mengenai Yoahas ya, mana pada akhirnya Tuhan tidak mengakui dia sebagai raja. Nah, bagaimana dengan kita, teman-teman? Seandainya kita ini ya, kita tidak diakui oleh Tuhan sebagai anak Tuhan. Jadi tadi ayat kesimpulannya di dalam Efesus 2 ayat 10 itu patut sekali kita renungkan di dalam kehidupan kita masing-masing, dan hendaknya kita
mengerti bahwa kita ini adalah buatan Allah dan kita diciptakan untuk Kristus Yesus, katanya tadi firman Tuhan itu. Dan kita dipersiapkan untuk hidup di dalamnya. Nah, untuk hidup di dalamnya itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus gemar, kita harus cinta belajar firman Tuhan. Seperti apa yang dijabarkan oleh Pak Yudi tadi, itu mungkin Anda tidak pernah meneliti ya di dalam Alkitab. Nah, ini untungnya kita belajar belajar karena ada guru yang sudah mempelajarinya dan memberitahukan kepada kita. Dan spesialnya di pengajaran sejarah penebusan itu memang banyak sekali buku-bukunya dari yang sudah terbit ya Bapak Ibu ya, dikatakan penemuan, penjabaran, sudut pandang pertama sekali di dunia. Jadi kalau Bapak Ibu gemar membaca buku-buku sejarah penebusan, saya berharap Bapak Ibu bisa membelinya karena di sana lebih jelas, lebih detail ya dijelaskan gitu. Nah, Bapak Ibu saya minta untuk partisipasinya, kalau ada yang mau bertanya, tangan ya supaya kita bisa membuka ruang diskusi ini. Kalau ada yang mau bertanya, ini saya mau lihat dulu ya. Ya, ini Agus terbuka, ini dia apa ya? Oke, dia enggak ini. Main. Ya, bagaimana Bapak Ibu mempelajari ini? Ada respon? Shalom. Ada yang ini apa yang berat ya pelajarannya? Apakah berat ini buat Bapak Ibu? Iya. Ya mungkin karena ini baru pertama kali ya Pak Pendeta Yudi ya buat mereka ya. Jadi sulit untuk mencernahnya. Jadi mungkin nggak pernah didengar juga dari gereja mereka masing-masing kali ya Pak ya. Di mute itu Pak. Ya, memang tema ini apa ya? Kalau dipikir-pikir ya siapa yang membahas tema seperti ini? Benar ya? Siapa? Tetapi kita bisa melihat bahwa apa? Ada Alkitab itu diteliti, gitu, diteliti. Kemudian dilihat maknanya apa. Nah, seorang profesor teologi dari Korea, dia bilang begini, untuk memahami, sangat jarang pendeta di Korea yang bisa membaca, yang bisa pendeta-pendeta di Korea itu baca bahasa Ibrani dan artinya itu bisa. Tetapi sangat jarang yang bisa apa? Yang bisa baca, mengerti, dan menafsirkannya. Nah, ini. Dan menafsirkannya. Kenapa? Karena para rabi orang Yahudi, mereka bukan cuma baca saja, bukan cuma baca dan mengerti, bukan. Tetapi mereka baru bisa menjelaskan tentang hal-hal tersebut. Nah, jadi inilah peneliti-peneliti Alkitab. Dan pendeta Abraham Park itu meneliti Alkitab luar biasa. Beliau membaca Alkitab sebanyak 1.800-an kali, itu 1.800-an kali lebih, dan itu belum termasuk dia baca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Dia baca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Gitu. Dalam bahasa Yunani dia baca itu. Dia baca bukan belajar baca dan bagaimana, enggak. Tapi dia baca itu satu persatu dan merenungkannya. Seperti itu. Jadi bukan baca cepat bahasa Ibrani, bukan. Tetapi itu direnungkan. Sehingga ada ditemukan hal-hal yang bagi ahli teologi umum itu suatu hal yang
kontroversi, kontradiksi, berlawanan dan lain-lain. Akan tetapi justru di dalam kontroversi itu, ya, kontradiksi tersebut bisa menggali suatu harta, suatu pesan dari Tuhan bagi yang mencarinya. Nah ini, benar kan? Orang-orang hanya berhenti pada bagian apa? Oh ya, itu kontroversi udah selesai gitu. Tetapi kita bisa menerima sampai kepada apa? Sampai kepada oh ya, pesannya untuk saya apa ya gitu. Ya gitu Ibu. Ya, baik. Ada pertanyaan ini, Pak Agus Kurnia, silakan unmute sendiri. Iya. Silakan. Itu agar supaya dapat bukunya itu dari mana itu Pak? Apakah tersedia di online juga atau bagaimana agar supaya ya kita kan itu suatu buku yang mungkin bagi kita juga hal yang baru ya gitu Pak. Apakah mungkin ada bentuk elektronik dari buku tersebut yang bisa kita dapat kalau kita harus beli buku fisik kan ada juga keterbatasan kita di dunia yang digital sekarang itu kan Pak. Kira-kira ada nggak itu Pak? Makasih. Baik Pak, nanti informasi detailnya saya serahkan kepada Ibu Heni untuk menginformasikan. Itu dalam bentuk digital ada, itu tersedia, dan setahu saya kayaknya lebih murah daripada cetak. Itu saya ada di Playbooks saya punya, itu sampai buku ke-8 saya sudah punya. Ya, silakan Ibu Heni. Ya, baik. Untuk menjawab itu, memang bukunya tersedia, ada juga di Tokopedia ya, tapi ada juga beli langsung di Yayasan Penebusan Damai Kasih. Damai apa Pak Bosanin? Damai Sejahtera Utama. Iya, itu. Jadi memang buku-bukunya tersedia dari kalau yang elektronik ya malah buku sampai ke-8 sudah ada ya. Tetapi kalau buku fisiknya hanya sampai buku yang ke-7. Nah, buku 1, 2, 3, 4 sampai yang ke-7 ini udah diakui oleh beberapa teolog di dunia ya, bahwa dari buku-buku sejarah penebusan ini tidak ada satu tidak ditentang ya, jadi diterima karena sangat alkitabiah. Bahkan mereka sangat kagum. Bahkan ada sekolah teologi yang di Amerika sangat terkenal ini sampai sangat sangat terharu ya, sampai mereka datang ke Korea untuk khusus berbicara kepada almarhum pendeta senior kami, dan beliau mendapatkan penghargaan tertinggi, dapat penghargaan ya karena suatu kehormatan yang besar karena dia bisa menjabarkan isi Alkitab yang secara detail-detailnya, yang angka-angkanya. Jadi mungkin dari beberapa orang pengajaran sekarang itu saya udah dengar dari beberapa, oh ini ambilnya dari buku sejarah penebusan. Jadi Bapak Ibu kalau seorang pendeta atau sekolah STT, bahkan di sekolah STT di Indonesia dianjurkan untuk mempelajari buku-buku ini, dan nanti setelah dipelajari dikembangkan dan bisa dibagikan kepada jemaat ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Christine. Dipersilakan Bu. Terima kasih Bu Heni, terima kasih juga buat Pastor Yudi atas pembelajarannya. Selama ini juga saya mengikutinya gitu ya kan Pastor. Cuman memang seperti dibilang Bu Heni tadi itu agak berat gitu. Jadi perlu penelaahan lebih lagi. Semoga karena Pastor di sini membicarakan tentang angka-angka, saya pribadi belum pernah mendengar di manapun seperti itu. Semoga besok-besok bisa lebih lagi ya Pastor. Terima kasih Bu pengajarannya Pastor ya. Ya, ada pertanyaan terima Kak? kasih. Belum ada Ya. Bu, masih terlalu berat. Ya, silakan Pak Sam Yagian. Ya, terima kasih Bu Heni sama Pastor Yudi. Kalau dibilang berat sih dari tadi itu kan memang berat gitu. Apalagi kan kita tidak secara langsung face to face gitu kan. Terus
sebetulnya kalau setelah saya masuk di kelas SSOBC ini kan juga memang setelah saya pelajarin harus berulang-ulang memang dibaca Alkitab itu, sama dengan pelajarannya yang sekarang ini. Kan harus kita print dulu tadi materinya itu kan, kita print, kita pelajarin, kita baca berulang-ulang. Kenapa saya bilang itu? Setelah saya baca berulang-ulang misalnya di Perjanjian Baru itu kan, di situ banyak saya temukan yang baru, selalu ada yang baru, selalu ada yang baru gitu. Kayak misalnya tadi malam saya ikut di Ibu Desi Tansil itu kan, di situ saya menemukan bahwa di pengkhotbah itu kan ada matahari itu sangat berguna untuk mata gitu. Jadi ya ada baiknya saya tadi ngikut tadi mata pembelajaran firman ini kan. Ya cuman saya harus berulang-ulang. Misalnya nanti kan kalau ini kan ada di YouTube kan bisa dibuka lagi, atau misalnya kalau materinya itu bisa saya print misalnya kan, itu bisa dilihat gitu. Jadi kalau saya misalnya seperti saya misalnya di gereja misalnya kan, saya nulis gitu loh, nulis apa yang dikhotbahkan itu. Terus kalau kita misalnya sering baca Alkitab, ya apa yang dikhotbahkan gembala itu kan jadi nyambung gitu. Jadi kita tidak ngantuk, seperti itu. Kita tidak ngantuk karena kita sudah baca nyambung, jadi tetap bisa terhubung gitu. Jadi hanya itu masukan dari saya harus tonton atau baca Alkitab itu berulang-ulang seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, memang seperti yang dipesankan oleh Pak Sam, ya memang harus seperti itu. Alkitab harus kita baca berulang-ulang. Pendeta Abraham Park itu dia kalau baca Alkitab, waduh seperti kayak tenggelam di dalamnya gitu ya. Bapak itu kan Pak Sam bilang kalau kita baca lagi, wah dapat lagi yang baru, itu luar biasa. Roh Kudus itu bekerja luar biasa ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan memang ini juga ada rekamannya di channel juga ada, nanti bisa didengarkan lagi. Memang ini saya juga belajar dulu, sering dengar baru bisa gitu, memang proses pengulangan itu sangat penting, makanya ada kitab namanya kitab ulangan. Musa juga dia mengulang kembali gitu ya, tetapi yang Musa lakukan bukan hanya mengulang kembali, tetapi dia mengulang dan menjelaskan dengan lebih terperinci. Ini jadi bukan sekedar ulang, tetapi mengulang sambil menjelaskan dengan lebih terperinci. Maka ketika membaca dan merenungkan, kemudian mendengarkan kembali pelajarannya, pada akhirnya Tuhan akan bekerja di dalam kita dan kita akan memiliki hikmat dari Tuhan untuk memahami pelajaran itu. Ya memang saya juga sama pertama kali dengar gitu, ini maksudnya apa gitu kan. Oh ya, tetapi karena memang selalu dengar, coba dengar lagi, cek lagi dalam Alkitab, lihat dan baca bukunya, kan saya punya bukunya juga, mau ikut pelajarannya, jadi sering ikut pelajaran, pada akhirnya bisa memahami dan bisa ajarkan lagi. Jadi tadi saya ingin tambahkan untuk Pak Agus tadi, Pak Agus bisa masuk ke Playbooks ya, Google Playbooks. Nanti tinggal ketik aja di situ Abraham Park. Nah itu Abraham Park. Nanti search, nanti keluar itu keluar mungkin ada yang berbagai bahasa, tetapi bisa juga cari misalnya sejarah penebusan. Nah, itu bisa muncul. Jadi keyword itu sejarah penebusan, Abraham Park, atau bisa juga silsilah. Nah ini silsilah, nanti muncul tuh silsilah kitab Kejadian, nanti muncul. Ada gandengannya tuh, seri 1 sampai seri 8 ada di situ, bisa bermanfaat. Ya, kalau Bapak Ibu mau membaca Instagram
Instagramnya itu Sejarah Penebusan ya. Wah, di sana banyak sekali artikel-artikel yang belum pernah Bapak Ibu baca. Dan di sana ada rangkuman-rangkuman dari setiap buku 1, 2, 3, 4, 5, apa. Wow, luar biasa sekali. Bapak Ibu mampir follow Instagram dari Sejarah Penebusan. Nanti Bapak Ibu pasti sangat diberkati. Percaya deh. Bapak Ibu yang belum pernah tahu selama ini, pasti Bapak Ibu akan sana. Banyak sekali artikel-artikel yang bagus-bagus ya di sana. Nah, Bapak Pendeta Yudi, ternyata kalau bukan dipelajari secara detail begini ya, nggak akan ketahuan ya perbedaan Daniel 1 sama Yeremia 1 ini ya. Ini sulit ya Pak Pendeta Yudi ya, orang menemukan. Kalau hanya mereka umpamanya contoh Pendeta Yudi, mereka setia membaca firman. Mereka baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu 1 tahun, bacaan tahunan gitu kan. Baca. Nah kalau nggak diberikan hikmat seperti si penulis ini, kan nggak bisa menemukan. Dan tadi Pendeta Yudi udah menjelaskan apa pengamatan orang lain yang normal itu seperti itu kan berbeda. Nah itu gimana Pak Pendeta Yudi bagi orang-orang yang cinta firman Tuhan tapi mereka tidak bisa menemukan? Ya itu sebabnya kita percaya bahwa ketika Yesus 2000 tahun yang lalu datang, dia menjelaskan firman. Itu yang Yesus lakukan. Yesus menjelaskan firman. Menjelaskan firman apa? Menjelaskan semua firman yang di Perjanjian Lama. Makanya kalau kita baca bagian terakhir kitab Yohanes dikatakan ada banyak hal lagi yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi kalau semuanya ditulis, sepertinya dunia ini tidak bisa mampu untuk menampungnya. Ini suatu ekspresif ya, untuk melebih-lebihkan gitu ya. Tetapi maksudnya apa? Maksudnya Yesus datang sesuai dengan kitab suci. Ini. Itu sebabnya Yesus menjelaskan dirinya lewat kitab suci. Waktu itu adalah apa? Perjanjian Lama. Tetapi waktunya Yesus itu sangat terbatas. 3 tahun dia menjelaskan dirinya. 3 tahun. Ya. Pada akhirnya ada pekerjaan Roh Kudus untuk apa? Untuk bekerja lewat orang-orang yang dipilih Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjelaskan. Nah ini. Jadi sejak zamannya Yesus, zaman Rasul-Rasul sampai hari ini sudah banyak yang menjelaskan, benar ya, menjelaskan kitab. Tetapi ternyata apa? Ternyata meskipun sudah dijelaskan selama 2000 tahun, tetap masih ada lagi yang perlu dijelaskan. Itulah hebatnya Alkitab. Nah ini hebatnya Alkitab. Makanya bagi kita bagaimana? Orang awam. Betul ya? Orang awam. Kita perlu berdoa supaya Tuhan mempertemukan kita dengan sumber-sumber pelajaran Alkitab. Sumber-sumber yang menjelaskan Alkitab itu dengan Alkitabiah dan benar. Nah, ini hanya lewat doa. Hanya lewat doa. Mau bagaimana mau ketemu? Gitu ya, satu dunia ini, gitu ya. Saya pun, bagaimana saya bisa ketemu dengan pengajaran firman demikian kalau Tuhan tidak mencurahkan kasih karunia. Nah, selama kita siapapun itu mendoakan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menuntun kita. Akan menuntun kita. Apa pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Musa ketika dia menjelaskan dengan lebih jelas Taurat Tuhan di kitab Ulangan, Yesus menjelaskan tentang dirinya dengan lebih jelas di Perjanjian Baru ketika Yesus datang. Tetapi di akhir zaman, gitu ya, di akhir zaman akan ada pekerjaan yang menyingkapkan firman itu. Ini pekerjaan itu. Dan saya percaya dengan iman ya, dengan iman saya bahwa kita sedang mengalaminya. Dan pekerjaan inilah yang kita sedang lakukan
dan kita terus lakukan secara global. Bapak Ibu mendengarkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi di bagian dunia yang lain, ada pekerjaan yang sama, dari buku yang sama, di dalam berbagai bahasa dari setiap negara. Itu. Makanya, buku sejarah penebusan itu termasuk buku yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, bahkan di dalam bahasa negara-negara yang buku rohaninya itu hampir tidak ada. Ya. Gitu. Hampir tidak ada. Gara-gara apa? Nggak untung. Ini nggak untung katanya. Nepal, Burma, Vietnam, apalagi Thailand. China juga. Ya, jadi China juga. Jadi bahkan India, bahasa India dalam berbagai accent itu pun ada banyak. Di Afrika juga sama. Di dalam bahasa-bahasa lokal, negara-negara bahasa negara tersebut, bahasa lokalnya, pekerjaan ini sedang terjadi. Bahkan dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Jerman, dan lain sebagainya. Pekerjaan ini akan terus. Jadi dulu ada yang pernah minta izin gitu ke Pendeta Abraham Park, boleh nggak kita di Nepal ini, boleh nggak kita terjemahkan bukunya? Gitu. Loh, ya silakan boleh. Oh ya terima kasih. Kenapa? Karena banyak di sana itu sangat sedikit buku rohani Kristen yang diterjemahkan dalam bahasa lokal. Alasannya apa? Tak bikin untung. Itu sangat kasihan mereka, sangat kasihan. Makanya ada suatu pergerakan sejarah penebusan atau kita sebut sebagai Hora Ministry ini secara global. Presiden kita itu ketuanya itu di New York, gitu ya, ketuanya. Jadi Hora Ministry ini yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk misi penerjemahan ke seluruh dunia, melakukan seminar, menerjemahkan dan memastikan bahwa apa? Bahwa jika ada negara tertentu yang bahasanya itu memang mereka ingin buku sejarah penebusan ada dalam bahasa mereka, maka tanpa memperhitungkan uang, biaya, dari ministry ini, Hora Ministry ini akan mendukungnya. Ini luar biasa, ini pekerjaan yang besar. Ini bukan hal yang murah. Bukan hal yang murah, tetapi ini suatu pekerjaan yang besar dan suatu pekerjaan yang memberkati banyak orang. Tetapi ini kita tetap laksanakan secara global. Kenapa? Karena kita ingin banyak jiwa yang pada akhirnya mendapatkan kesempatan memahami Alkitab dengan lebih mendalam. Nah ini, makanya Bapak Ibu yang mungkin ada kenalan-kenalan hamba Tuhan atau orang-orang yang lain dalam berbagai bahasa, Bapak Ibu bisa mengunjungi di YouTube yang namanya Hora Ministries. Nah, Hora Ministries itu ada bahasa India, bahasa Pakistan, bahasa banyak macam di situ. Saya sudah lama nggak cek, nanti Bapak Ibu bisa cek di situ. Nah, pasti akan memberkati rekan-rekan Bapak Ibu yang lain yang berbahasa, yang mungkin ada bahasa itu. Ya, begitu Ibu. Ya, makasih banyak Pak Yudi. Ini penjelasan yang luar biasa ya, dapat info ya buat kita semua. Jadi pembelajaran kita akan bersambung. Ternyata tadi kita sudah belajar tentang Yosia yang diingini oleh begitu banyak rakyat ya, bahwa dia untuk menjadi raja. Tetapi ada catatan lain lagi tadi, Yosia itu bukan Yoahas, mengenai Yoahas tadi ya, yang diharapkan oleh rakyat. Dan kemudian Yoahas melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tadi itu dipelajari lagi, karena wah itu benar-benar saya menggentarkan saya, jangan sampai kita digituin nggak diingat Tuhan ya. Nggak, ya Pak Pendeta Yudi ya, jangan sampai ya, itu makna rohaninya buat kita sangat memberitahukan kepada kita untuk menjadi anak Tuhan yang betul-betul sungguh-sungguh belajar kebenaran firman ya. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan belajar minggu depan mengenai Yosia lagi ya, mengenai keturunan Yosia. Nah ini pelajarannya bersambung terus.
dari buku Sejarah Penebusan yang kelima ini pertemuan yang kedua. Bapak Ibu, kalau memang mau mempelajari kembali, mampir di channel Firman, itu sudah dikasih playlistnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat. Nah, pelajaran yang kemarin, buku 4 juga ada di playlistnya. Itu sangat bagus sekali. Ya, Bapak Ibu kalau cinta belajar firman, bukan asal-asal ya. Jadi betul-betul kita meneliti Alkitab itu, Bapak Ibu pasti senang untuk mempelajarinya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di channel kami, di channel Cahaya Firman. Kalau boleh Bapak Ibu tolong subscribe juga, karena channel ini masih baru. Karena channel lama kami hilang, nggak tahu kemana. Subscribe-nya udah banyak sekali ya, jadi sekarang dimulai lagi dari awal. Jadi Bapak Ibu tolong bantu subscribe channel Cahaya Firman ya. Nah, Bapak Pendeta Yudi minta last statement-nya, apa yang kita pelajari hari ini dan apa nasihatnya untuk kita semua, dan tolong tutup dalam doa. Bapak Ibu, arti nama Yoahas Tuhan yang memegang. Tetapi dia tidak hidup sesuai dengan arti namanya. Dia ingin lepas dari pegangan Tuhan. Nama lain Yoahas adalah Salum, dengan akar kata yang sama dari kata Shalom, yang berarti damai. Tetapi dia tidak mengeluarkan damai, tidak membawa damai bagi rakyatnya. Justru dia menindas rakyatnya dan mengambil damai dari rakyatnya. Yoahas, Salum, dia tidak hidup sesuai dengan harapan ayahnya, raja terbaik di sepanjang masa Israel, selain dari Daud. Siapa nama papanya? Yosia. Yosia memiliki harapan yang besar kepada anaknya. Makanya diberikan nama Tuhan yang memegang. Shalom, Salum. Nama merupakan harapan, doa, dan secara tidak langsung merupakan wahyu Allah untuk digenapi di zaman itu. Shalom, damai dari Tuhan, seharusnya digenapi di zaman itu. Bagaimana iman bahwa Tuhan memegang semua umatnya seharusnya digenapi di zaman itu. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak melakukannya karena hanya mementingkan diri sendiri. Dia tidak peduli kepada Tuhan, dia tidak peduli kepada sesama dia. Pada akhirnya, dia tidak mau mengakui diri dia sebagai buatan Allah. Dan Allah tidak akui dia sebagai anaknya. Dia dikeluarkan dari silsilah, dan dia mati sia-sia. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi peringatan, menjadi suatu nasihat yang sangat baik bagi kita. Mari kita semua yang adalah buatan Allah, kita menjalankan pekerjaan baik Tuhan. Mari kita tampakkan kemuliaan Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat Yesus di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu sangat mendalam bagi kami. Roh Kudus kiranya membimbing sehingga kami bisa benar-benar menampakkan kehidupan yang dipegang Tuhan. Yoahas, bantu kami supaya kami bisa menampakkan Salum, Shalom kepada orang-orang di sekitar kami ketika kami menjalankan kehidupan iman kami. Bantu kami ya Bapa, mampukan kami untuk menjalankan firman-Mu. Lindungilah kami dari segala godaan, dari segala hal yang mau menjatuhkan kami, menjatuhkan iman kami. Bantu kami ya Bapa. Peganglah kami dengan tangan kanan-Mu yang penuh kuat kuasa. Roh Kudus kiranya membentengi kami, sehingga kami pun mampu menjalani hari-hari sambil bersandar kepada Engkau saja.
Bapa di sorga, tolong Engkau yang mengingat semua anak-anak-Mu yang mengikuti pelajaran ini, dimanapun mereka berada, Engkau yang mencurahkan kasih setiamu, kemurahan-Mu, dan melindungi dalam setiap kehidupan mereka. Tolong curahkanlah kesehatan yang baik dalam segala penghidupan yang mereka lakukan, Bapa yang akan membuat segala sesuatunya berhasil sesuai dengan kerelaan hati Tuhan. Kami percaya kepada firman. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapa, kami percaya bahwa semua berkat dari Tuhan tidak akan disertai dengan kecemasan. Hal-hal yang telah menjadi milik kami percaya adalah milik Tuhan, dan kami ingin jalankan, kehidupan kami, kesehatan, baik itu waktu, baik itu iman, baik itu semua talenta yang Kau berikan, kami ingin jalankan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, terima kasih. Berkatilah channel Cahaya Firman ini dengan kasih setiamu, sehingga setiap orang yang melayani, Engkau yang akan memperhatikan setiap anggota keluarga, Engkau yang akan memperhatikan setiap kehidupan mereka. Bapa, Engkau yang akan terus menambahkan orang-orang yang bertemu dengan firman-Mu lewat channel ini, dan pada akhirnya channel ini menjadi berkat bagi dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, kami menyerahkan sisa hari ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yudi atas waktu dan kesempatan untuk mengajar kepada kami. Dan untuk teman-teman semua yang di Zoom maupun yang di live streaming, pada pertemuan ketiga minggu depan, kita akan belajar anak-anak Yosia. Nah, ada apa dengan anak-anak Yosia? Kalau mau tahu, jangan lewatkan nanti minggu depan kita akan belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.